Selamat pagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Tuhan. Shalom. Segala puji, kemuliaan dan syukur hanya layak bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, di kesempatan Minggu pagi hari ini kita boleh kembali untuk berbakti kepada Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini berjudul mengikuti rencana Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita pasti sering mendengar istilah indah pada waktunya. Nah, istilah ini sebenarnya terambil dari kitab Pengkhotbah 3 ayat 11 yang seperti demikian. Ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau di dalam terjemahan kitab suci bahasa Jawa, sering dipakai istilah samu barang kabehku ono wayahe. Saudaraku yang terkasih, ayat ini menjadi ayat favorit saya. Secara khusus saya jadikan biografi pada laman Facebook dan Instagram saya. Dalam perjalanan saya, setiap kali saya berangkat menuju kota Semarang, Bapak Ibu, pernah saya jumpai pada saat di jalan ada angkutan umum berupa minibus saat itu yang ada stiker yang ditempeli tulisan indah pada waktunya. Sejenak saya merenung, Bapak Ibu, pemilik atau sopir kendaraan ini kok begitu bisa meyakini tulisan ini akan menjadi seolah-olah akan menjadi nyata. Bisa jadi tulisan yang dijadikan stiker yang ditempel pada angkutan umum ini menjadi motivasi sendiri bagi seorang sopir ini. Dengan motivasi berangkat dengan modal nekat, pulang menjadi berkat. Saudara yang terkasih, ada makna yang mendalam yang terkandung dalam istilah indah pada waktunya ini. Orang mengharapkan apa yang saya kerjakan hari ini semoga menjadi indah pada waktunya. Atau jika kita gagal hari ini, semoga di lain kesempatan kita berhasil di kemudian hari menjadi indah pada waktunya. Atau Bapak Ibu, jikalau hari-hari ini kita sedang mengalami beban berat dalam hidup kita, mungkin beberapa di antara kita sedang sakit saat ini, kita berharap semoga ada sesuatu yang indah yang kita nantikan yang akan terjadi pada waktunya. Saudara yang terkasih, jikalau nurani kita disuruh untuk memilih antara sesuatu yang indah dan sesuatu yang menyedihkan, pasti kita akan lebih cenderung memilih sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan daripada sesuatu yang menyedihkan. Saking begitu terkenalnya, Bapak Ibu, istilah indah pada waktunya ini banyak digunakan oleh pengarang-pengarang lagu sebagai lirik lagunya, baik itu lagu-lagu rohani atau lagu-lagu non-rohani. Selain lagu, Bapak Ibu, ada hal yang kita jumpai saat kita menonton atau menyaksikan film atau sinetron, sinema elektronik. Nah, mungkin Bapak Ibu dari sebagian jemaat saat ini sedang getol-getolnya mengikuti tayangan sinetron yang sedang marak disaksikan setiap hari di salah satu stasiun TV swasta nasional. Nah, pasti Bapak Ibu tahu judul sinetronnya apa. Setiap kali ada film atau sinetron, kita tahu bahwa hanya ada dua akhir kisah dari setiap film atau sinetron itu. Ada yang berakhir bahagia atau happy ending, ada juga yang berakhir menyedihkan atau unhappy ending begitu. Nah, kebanyakan dari kita pasti mengharapkan akhir cerita dari film atau sinetron yang kita tonton ini berakhir bahagia. Kalau bisa ya jangan sampai ada perceraian, kalau bisa rujuk kembali, kalau bisa aktornya jangan sampai terbunuh, kalau bisa jangan ada konflik dan sebagainya. Bapak Ibu, karena saya suka dengan film
yang berbau action atau film-film tentang perang-perangan, tentu saya lebih suka kalau di akhir kisahnya nanti aktornya ini yang akan menjadi pemenang yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya itu nanti. Kita tahu Bapak Ibu, film begitu diskenario begitu rupa oleh seorang sutradara, sehingga kita bisa tahu akhir cerita dari setiap kisah ini apa, kita pasti bisa menebaknya. Bagaimana dengan hidup kita Bapak Ibu? Apakah kita bisa menebak skenario Tuhan dalam hidup kita? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat ini, hari-hari ini, pemerintah Republik Indonesia sedang merencanakan, sedang membuat satu skenario untuk program vaksinasi bagi segenap tumpah darah Indonesia. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan program ini? Nah, sekalipun vaksinasi ini sudah diuji secara klinis, secara bertahap, kita juga tidak tahu apakah vaksinasi ini nanti benar-benar mempan menangkal virus COVID-19 ini. Kita tidak tahu Bapak Ibu, karena di akhir-akhir ini juga para ilmuwan di beberapa negara menemukan virus COVID-19 ini dalam jenis baru begitu. Dan kemungkinannya jenis baru dari COVID-19 ini lebih membahayakan dari yang ada saat ini. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih percaya dengan skenario pemerintah ini? Apakah kita ragu-ragu? Apakah kita yakin? Mari Bapak Ibu kita mensukseskan vaksinasi ini. Kembali ke dalam bacaan Injil pada hari ini Bapak Ibu, bisakah kita mengetahui rencana Tuhan di dalam hidup kita? Apakah rencana Tuhan itu selalu hal-hal yang indah? Mari kita kembali menyimak bacaan Injil pada hari ini yang berkisah tentang rencana Allah yang dinyatakan pada murid-muridnya saat itu. Rencana untuk memiliki kerajaan Allah. Dari bacaan Injil ini ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, kita bisa menyaksikan di ayat yang ke-31 sampai 33, di situ terjadi dialog antara Tuhan Yesus dan Petrus. Di bagian ini ada hal yang menarik. Skenario Allah ternyata berbeda dengan apa yang diyakini oleh Petrus saat itu. Sehingga Petrus menarik Tuhan Yesus dan bahkan menegurnya. Menarik seorang murid menegur seorang guru. Dan saat itu pun Tuhan Yesus sedang menyampaikan akhir kisah hidupnya yang bisa dikatakan tragis karena harus dibunuh, tetapi pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Dalam hal ini kita tahu Petrus meyakini bahwa rencana Allah itu rencana yang indah. Artinya kalau rencana Allah itu indah, ya berarti artinya tidak ada penumpahan darah. Mengapa Tuhan Yesus harus mati? Dan kita tahu bahwa sekalipun Petrus ini adalah murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus dari antara 12 murid itu, bahkan Petrus ini juga dikenal sebagai soko guru jemaat. Dan di dalam gereja Katolik Bapak Ibu, Petrus ini dinobatkan sebagai paus yang pertama. Tetapi sekalipun dengan banyak sebutan demikian, sekalipun Tuhan Yesus berkali-kali memberitahu bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus harus dibunuh kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga, Petrus tetap tidak bisa menerima hal ini. Secara logika, secara akal sehat Petrus saat itu, ini tidak bisa terjadi, ini tidak bisa diterima.
Dan pada akhirnya kita bisa memperhatikan di ayat 33, maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Dalam hal ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus menggunakan istilah enyahlah iblis. Menarik Bapak Ibu. Sepertinya istilah ini dipakai Tuhan untuk menegur Petrus dengan keras, sangat keras. Bahkan seolah-olah Petrus ini disamakan dengan iblis. Hal pertama yang bisa kita dapatkan. Hal yang kedua adalah kita tahu di ayat yang ke-34 dikatakan, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Saudaraku, ada beberapa syarat yang diajukan Tuhan Yesus bagi para murid dan orang banyak saat itu. Seseorang yang rindu untuk mengikuti Tuhan artinya ada beberapa syarat. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Tuhan. Jika diringkas Bapak Ibu, syarat-syarat ini Tuhan sedang menghendaki supaya siapapun yang mengikuti Tuhan harus mengikuti Dia dengan segenap hati. Dalam Perjanjian Lama di kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21 dikisahkan tentang Elisa yang terpanggil untuk mengikuti rencana Tuhan. Saya akan membacakannya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengebundikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Dari bacaan yang sudah kita simak bersama-sama ini, kita tahu bahwa pada waktu itu Nabi Elia memanggil Elisa yang saat itu sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa ada beberapa hal. Yang pertama, Elisa ini adalah seorang yang profesional. Dia seorang yang bekerja dan kita tahu berkecukupan, hidupnya berkecukupan. Mengapa Bapak Ibu? Dari bacaan ini kita tahu bahwa ia memiliki 12 pasang lembu. Dan pasti dia memiliki ladang untuk dibajak. Kemudian Elisa pasti juga memiliki pegawai-pegawai, memiliki tenaga-tenaga untuk dikaryakan, untuk dikerjakan membajak ladangnya ini. Fakta yang pertama. Fakta yang kedua, kita tahu bahwa Elisa ini berasal dari keluarga yang harmonis. Kita bisa saksikan bahwa ketika ia dipanggil oleh Elia, ia minta izin dulu kepada ayah dan ibunya. Berarti Elisa ini berangkat dari keluarga yang harmonis, keluarga yang lengkap. Dan ketika ia kembali, maksud saya berbalik kepada Elia, ia mengambil lembu-lembunya itu, lalu disembelih, kemudian dibakar, dimasak dengan kayu bakar, ya, dengan menggunakan bajak lembu tadi sebagai kayu apinya. Dari hal ini kita tahu bahwa Ibu, dalam tradisi Yahudi,
jika seseorang itu ingin menjadi abdi Allah, ia harus meninggalkan, bahkan harus membakar segala hal yang berharga bagi hidupnya, segala hal yang sangat dibangga-banggakan bagi hidupnya, dengan tujuan ia hanya fokus kepada Allah dan tidak kembali menengok masa lalu. Dari hal ini kita belajar bahwa mengikut Tuhan tidak harus menjadi sempurna dahulu, tidak harus bisa ini dulu atau tidak harus bisa itu dulu, tetapi menjadi mengikuti rencana Allah harus siap kapanpun waktunya. Misalnya ada kerinduan untuk menjadi seorang majelis atau kerinduan untuk menjadi seorang pelayan di gereja, ada kesempatan untuk melayani. Dan ketika tiba waktunya, mari kita menggunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Tidak menunggu sempurna dulu, tetapi ketika ada waktu, ketika ada kesempatan yang diberikan, mari kita menggunakannya dengan baik. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa mengikut Tuhan berarti meninggalkan dosa dan masa lalu kita, serta mengarahkan tujuan kepada Kristus saja. Rasul Paulus menegaskan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diriku kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam bacaan leksionari yang pertama, kita diingatkan kembali tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah, di mana Allah memberikan janjinya kepada Bapak Abraham untuk menjadi bapa segala bangsa. Dan saat itu Bapak Abraham berumur 99 tahun, sangat hampir tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Bahkan ketika janji Allah itu disampaikan kepada mereka, Ibu Sarah pun sempat tertawa. Seakan-akan apakah mungkin janji ini bisa tergenapi. Sampai pada akhirnya dikisahkan bahwa apa yang mustahil bagi manusia itu dibuat mungkin bagi Allah. Sangat mungkin bagi Allah. Dan pada waktu Bapak Abraham berumur 100 tahun dan Ibu Sarah 90 tahun, akhirnya lahirlah Ishak yang nantinya menjadi nenek moyang bangsa Israel, dan dari keturunan Ishak lahir juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam bacaan leksionari yang kedua, Rasul Paulus semakin menguatkan tindakan Bapak Abraham ini. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Bapak Abraham berharap juga. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang membuat Bapak Abraham begitu tetap berharap kepada Allah, tetap memegang janji Allah? Apa yang selalu diyakini oleh Bapak Abraham? Tentu karena perjumpaan dan relasi yang begitu akrab, relasi yang begitu karib dengan Allah, membuat Bapak Abraham ini begitu percaya kepada Allah. Tentu untuk menjadi percaya kepada Allah dibutuhkan pengalaman, dibutuhkan praktek yang harus dikerjakan dari sehari ke sehari, dan tentunya ini membutuhkan disiplin dan kerinduan. Dan karena Bapak Abraham adalah bapak orang beriman, sebagai orang beriman, sudahkah kita mengimani janji-janji Allah di dalam hidup kita? Janji tentang pekerjaan kita, janji tentang kemana kita harus memilih pendidikan lanjut, memilih sekolah lanjut, janji tentang keluarga kita, janji tentang keturunan, terlebih janji tentang kerajaan Allah. Bagaimana
kita bisa mengerti janji-janji Allah untuk kita yakini? Sebagaimana Bapak Abraham dan Tuhan Yesus yang selalu menyediakan diri untuk bercakap-cakap, untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk bergumul dengan Allah. Kita pun bisa bercakap-cakap, kita pun bisa berkomunikasi langsung melalui sabdanya, melalui firman-Nya yang kita baca setiap hari. Saudaraku, pemazmur di dalam Mazmur 199 ayat yang ke-105 mengatakan demikian. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam ayat ini kita tahu bahwa di dalam firman Allah tersedia segala rencana Allah untuk hidup kita masing-masing. Kembali ditegaskan oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku, setelah kita belajar tentang firman Tuhan ini, belajar tentang bacaan-bacaan leksionari yang sudah kita baca bersama-sama, ada beberapa kesimpulan yang kita dapatkan agar kita bisa mengikuti rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kalau pemerintah sedang mencanangkan gerakan 3M, memakai masker, kemudian mencuci tangan, pakai sabun, kemudian menghindari kerumunan, maka kesimpulan hari ini juga 3M. M yang pertama yaitu protokol mengikuti rencana Allah. Saya ringkas begitu Bapak Ibu. M yang pertama adalah kita harus mengenal siapa juru selamat kita. Roma 10 ayat 9 mengatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. M yang pertama, kita harus mengenal siapa juru selamat kita, siapa Tuhan kita, dan kita menerimanya. Jikalau kita sudah mengenalnya secara pribadi, berarti kita memiliki kesempatan untuk bisa mengikuti rencana Allah. M yang pertama, mengenal siapa juru selamat kita. M yang kedua Bapak Ibu, kita harus memiliki disiplin rohani. Kita menyediakan waktu-waktu pribadi untuk membaca, menyelidiki, dan merenungkan kitab suci. Teladan Tuhan Yesus kita bisa saksikan di dalam Markus 1 ayat 35. Demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang begitu baik bagi kita, memberikan teladan yang begitu bisa kita contoh, yang begitu bisa kita terapkan, memiliki disiplin rohani untuk berdoa, bercakap-cakap, menyelidiki firman Tuhan setiap hari. Dan M yang ketiga, kita harus memasyarakat. Artinya apa Bapak Ibu? Kita harus terjun ke masyarakat. Kita tahu bahwa seringkali istilah ini digunakan oleh adik-adik mahasiswa yang sedang KKN, kuliah kerja nyata. Nah, istilah ini pun juga sekarang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Kita harus memasyarakat, kita harus berbaur dengan masyarakat, kita harus menjadi berkat bagi tempat dimanapun kita ditempatkan, di pekerjaan kita, di sekolah kita, dimanapun kita ditempatkan, di lingkungan kita. Mari kita menjadi berkat, bersaksi dengan kata dan karya. 1 Yohanes 1 ayat 3 mengatakan demikian. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan juga kepada kamu,
supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan Anaknya, Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Tuhan, saya mengajak saat ini untuk bersaat teduh. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Dengan lagu Bukti Kebesaran. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita pujikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu.